La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang telah melewati banyak perjuangan, pahit dan manisnya berdakwah menyebarkan agama Islam pada umatnya. Serangan pada beliau pun tak pernah habis, baik serangan fisik maupun mental. Lontaran kata-kata benci, cacian dan maki, lemparan batu dan ludah dari orang yang tak suka padanya pernah beliau dapatkan. Bahkan beliau pernah difitnah sebagai orang gila karena mengaku-ngaku sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada penduduk Mekah untuk masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Saat itu, sebagian masyarakat Makkah tidak menerima kehadiran Rasulullah SAW yang tengah berdakwah menyebarkan Islam dan mengajak semua orang untuk beralih ke jalan yang benar. Namun, fitnah terus menyerang beliau, hingga beberapa warga Makkah pun percaya bahwa kekasih Allah itu gila. Hal ini dituliskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Atau apakah patut mereka berkata, padanya yakni Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 70. Kabar Nabi Muhammad SAW ini berhembus semakin kencang hingga orang-orang Makkah mengetahuinya. Isu tersebut juga sampai ke telinga seorang dukun dari Asy-Syanu'ah dari Yaman. Namanya adalah Dimah Al-Azdi. Ia mendengar isu tersebut saat tiba di Makkah. Setelah mendengar kabar tersebut, Al-Azdi segera menemui Rasulullah dan mengobatinya agar sembuh dari sakit jiwa. Al-Azdi adalah dudukunan yang terkenal pengobatannya dengan cara menghembuskan angin. Al-Azdi kemudian menawarkan pengobatan kepada Rasulullah saat mereka bertemu. Ia akan segera mengobati Rasulullah saat beliau siap. Namun, yang ditemukan Al-Azdi adalah yang sebaliknya. Sesungguhnya pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kata Rasulullah merespon penawaran Al-Azdi tersebut. Mendengar hal tersebut keluar dari ucapan Rasulullah SAW, Al-Azdi terkejut dan takjub. Ia tak menyangka bagaimana bisa orang yang katanya gila mengatakan hal yang sedemikian rupa, kata-kata yang menakjubkan. Al-Azdi meminta Nabi Muhammad SAW mengulangi lagi kata-katanya, dan beliau pun menuruti permintaan dukun tersebut. Setelah mendengar kata-kata tersebut, hati Al-Azdi kemudian berbalik. Semula ia ingin datang sebagai dukun yang hendak mengobati Rasulullah. Kini dia langsung menyatakan diri untuk bersyahadat dan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Selama ini, Al-Azdi mengaku telah menghafal dan menguasai semua kata-kata yang ada dalam kamus. Akan tetapi, kata-kata yang keluar dari lisan Rasulullah adalah sebuah kata-kata yang menakjubkan yang pertama kali ia dengar. "Berikanlah tanganmu, biar aku berbaiat atas nama Islam," ujar Al-Azdi kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu, dukun yang ternama itu menjadi salah satu dari sedikit penduduk Makkah yang menyatakan keislamannya di masa awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Beliau adalah orang yang terjaga dari dosa, nabi dan rasul terakhir, dan manusia yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjadi sumber ilmu bagi umatnya. Oleh karena itu, jika para sahabat memiliki pertanyaan tentang apapun, mereka akan menanyakan kepada Rasulullah SAW. Semua pertanyaan, baik tentang permasalahan dunia maupun akhirat.
Begitupun para istri beliau yang seringkali menanyakan banyak perkara kepada beliau, termasuk yang dikisahkan dalam buku Pesona Ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah sedang berkumpul bersama para istrinya. Mereka membincangkan banyak hal. Tibalah di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba salah satu istri Rasul mengajukan pertanyaan. "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling dahulu menyusulmu menghadap Allah?" Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah terdiam sambil memandangi wajah istri satu persatu. Setelah itu, barulah beliau menjawab pertanyaan dari sang istri. "Yang paling segera akan menyusulku adalah perempuan yang bertangan paling panjang di antara kalian," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jawaban Rasulullah pada saat itu hanyalah sebuah kiasan. Namun, nyatanya jawaban beliau ditangkap dengan makna aslinya oleh para istri beliau. Maka mereka mulai mengukur tangan-tangan mereka dengan bambu satu persatu, untuk melihat siapakah yang memiliki tangan paling panjang di antara mereka. Setelah diukur, didapatlah Saudah binti Sam'ah binti Qais bin Abdusyam bin Nas yang memiliki tangan paling panjang di antara mereka. Melihat kesalahpahaman yang terjadi di antara istri-istrinya, Rasul pun segera meluruskan apa yang dimaksud dengan tangan panjang yang sebenarnya. Ternyata saat itu yang beliau maksud adalah orang yang bertangan panjang itu adalah orang yang rajin bersedekah. Beliau mengumpamakan istrinya yang gemar bersedekah dengan yang bertangan panjang. Tak hanya memiliki tangan yang berukuran lebih panjang dari istri Rasul yang lain, ternyata Saudah binti Zam'ah juga merupakan istri Rasul yang senang bersedekah. Selain itu, Saudah juga menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Sakran adalah mantan suami Saudah yang juga ikut hijrah ke Habasyah. Pada saat itu, Saudah juga ikut serta dan ia menyaksikan suaminya meninggal di sana. Setelah itu, Saudah pun kembali ke Mekah dan dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Saudah merupakan sosok periang yang mampu memberikan kehangatan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah. Maka tak heran, ia juga menjadi istri tunggal Rasul dalam jangka waktu yang lama, yaitu di antara setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan sebelum pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.